Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan amanat nikmat anugerahnya untuk kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah dan taufiknya, dan nikmat yang khusus yang mana kita ditakdirkan untuk hadir di majelis yang mulia ini, di masjid yang penuh barokah ini, yang mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan manfaat dan berkah dari majelis ini. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, diterima puasa kita, diterima tarawih kita, diterima tadarus kita, dan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan sesuai jadwal yang diberikan oleh Takmir Masjid Darussalam, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin di Syekhul Islam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemanfaatan dan berkah. Amin. Babus sidqi, bab menerangkan tentang as-sidqu. As-sidqu atau as-sidq yaitu jujur atau tidak bohong. Jujur kebaliknya bohong. Lawan katanya bohong itu jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Jadi as-sidqu itu atau orang yang sangat siddiq itu disebut siddiq. Seperti Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, termasuk dalam ayat Nabi Ibrahim juga disebutkan siddiqan. Nah, seorang nabi yang siddiq. Siddiq ini berarti orang yang tidak pernah bohong. Bohongnya siddiq, jujurnya siddiq ini jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Tak kaleng-kaleng, tak nipu apa adanya. Siddiq itu antara lisan dan hati sama. Sebenarnya aneh ya ini yang nampak. Dia yang dikatakan ini yang dari hati, itu siddiqnya. Qala Allah Ta'ala billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Orang yang punya sifat siddiq, yaitu yang jujur. Jadi dalam ayat ini surat At-Taubah ayat 119, Allah memanggil, mengajak orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Insya Allah besok lusa mungkin saya kebagian bab takwa yang kita akan bahas takwa itu seperti apa,
besok ya. Dan jadilah engkau orang yang shadiq, jadilah engkau orang yang jujur, bersamalah orang yang jujur. Larangannya apa? Berarti larangannya jangan bohong, jangan curang, jangan bersama orang curang, jangan mendukung orang curang. Kalau kalian beriman, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satunya tanda orang bertakwa adalah jujur, tidak bohong, tidak menipu. Wa qala ta'ala was-shadiqina was-shadiqat. Ini surat Al-Ahzab ayat 35 ya. Tentang pujian Allah kepada orang laki dan orang perempuan yang jujur. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Surat Muhammad ayat 21. Andai kata mereka itu mempercayai Allah, jujur ya, apa adanya, tidak nipu siapa-siapa apalagi Allah. Nipu Allah ini atau tidak mempercayai Allah gitu. Lakana khairan lahum, pasti itu baik untuk mereka. Jadi kalau sidik itu baik. Orang sidik itu orang yang baik, orang yang baik itu adalah orang yang sidik. Itu beberapa ayat yang terkait dengan sidik. Kemudian hadis-hadis yang berkenaan dengan sidik, yang pertama adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran ya, benar, tidak bohong, itu akan membawa orang itu, akan menyampaikan orang yang jujur itu pada suatu tingkatan albir, yaitu dianggap orang baik. Dan sesungguhnya kebaikan itu kalau dia sudah mencapai tingkatan bir, yahdi ilal jannah, akan menghantarkan orang itu ke surga. Jadi dengan jujur itu bisa membawa orang menjadi baik, dan dengan baik itu membawa orang masuk ke surga. Wa innar rajula la yahduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa jujur, maka Allah akan catat dia di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Siddiq akhirnya bersama orang-orang yang sangat mulia dengan para nabi ya, para syuhada wasiddiqin ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya berbohong ya, itu membawa kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan akan membawa kepada neraka. Orang yang bohong, bohongnya itu sifat bohongnya akan membawa dia ke jalur yang buruk. Fujur ini apa ya? Fajir, ya orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang pun tidak punya sifat baik. Kalau orang itu jujur, dengan jujurnya akan dituntut oleh sifat jujur pada tingkatan baik. Kalau sudah baik, dia akan dididik, diberi petunjuk ke jalan surga. Tapi kalau dia sudah bohong, curang, tipu, dusta, maka dustanya, bohongnya itu akan menggiring dia kepada jalan-jalan keburukan, kejahatan. Kecurangan itu akan membawa pada kejahatan. Setelah itu dia akan diri ke neraka. Satu kali bohong biasanya membutuhkan beberapa bohong lagi untuk menguatkan kebohongan. Jadi kalau ada orang berbohong satu kali, kamu tadi kemana? Kok tidak hadir? Oh, saya tadi disuruh orang tua ke pasar. Duh,
Kayaknya tadi kamu oh iya itu saya terus nanti itu bohong itu perlu 2, 3, 4, 5 sampai berkali-kali bohong untuk menguatkan bohong yang pertama. Jadi lihat saja sekarang kecurangan. Akhirnya apa? Kecurangan demi kecurangan, kebohongan demi kebohongan terus. Karena sekali berbohong, orang itu nanti akan terpaksa harus bohong lagi untuk menguatkan alasan bohongnya tadi. Cekak sakit, aku sakit. Akhir iya kosong kuno terus itu. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia orang fujur. Akhirnya kemana? Ke neraka. Karena dia sudah terlalu banyak bohong dan bohong. Apalagi bohong yang penipuan. Bohong tidak penipuan itu nggak boleh. Apalagi bohong yang mengakibatkan menipu orang, mengecewakan orang, merugikan orang lain. Nah, ini sudah bahaya sekali ya. Apalagi kalau bulan Ramadan datang puasa. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yu'tam indallah kadzaban. Dan orang yang suka bohong nanti akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Jadi orang yang biasa jujur itu akan dicatat ke dalam golongan orang yang sidik. Walaupun dia kadang-kadang tidak jujur, tapi kalau sudah biasa jujur, jadi akan jujur. Kalau orang itu suka bohong, walaupun kadang-kadang tidak bohong, ya dia akan dianggap bohong. Dan itu akibatnya bahaya, banyak dosanya atau besar dosanya. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sangat sahih. Termasuk cirinya orang mukmin, ya orang yang jujur. Karena tandanya orang munafik adalah kalau bicara tidak jujur atau bohong. Berarti kalau jujur mukmin, kalau bohong munafik. Mukmin masuk surga, munafik masuk neraka. Jelas ada beberapa ayat yang Allah terangkan, Allah nyatakan, Innallaha jami'al munafiqin wal munafiqin wal kufar fi nari jahannam. Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahannam. Jadi jangan dienteng, karena cuma ngomong sekalian, jangan, akibatnya fatal. Hadis berikutnya tentang Siddiq an Nabi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal hadis dari Rasulullah yang mana Rasulullah bersabda, da ma yuribuka ila ma la yuribu fa inna sidqa tumaninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan wa qala hadis sahih. Da ma yuribuka ila ma la yuribu. Ini hadis yang banyak dibaca, disampaikan ya, hadis yang banyak dihafal oleh orang-orang. Dan ma yuribuka, tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu. Ila ma la yuribuka, pada sesuatu yang tidak kau ragukan. Jadi kalau ada sesuatu ragu, ini boleh apa tidak? Ini ada dua pekerjaan. Ini satu pekerjaan A, ini pekerjaan B. Ini boleh apa tidak? Masih ragu. Ini tidak ragu, boleh. Atau ini halal apa haram? Halal apa makruh? Ini tidak ragu. Atau makanan ini haram apa halal? Nah, ini tidak, ini pasti halal. Maka kata Rasulullah, kalau yang ragu tinggalkan, tidak usah dikerjakan, tidak usah dilakoni, tidak usah dijalani, tidak usah dimakan. Yang yakin halal saja, tapi labanya bordena banyak kriya, bordena banyak kriya, dan apa tinggalkan. Ini jelas halal, ini tidak jelas, masih ragu atau diperbincangkan. Kata Gus Fulan haram, kata Bidara Fulan halal, kata Kiai Fulan makruh. Nah, ini berarti kalau ada beberapa pendapat dari beberapa orang, berarti diragukan.
masih mukhtalaf, masih beda pendapat, cari saja yang tidak beda pendapat. Atau ini, tapi kalau orang-orang mukmin, Rasulullah itu tinggalkan yang meragukan pada yang tidak meragukan. Itu kalau orang punya ilmunya atau orang mukmin yang hatinya bersih, Rasulullah menyatakan istabli qalbak, minta fatwa pada hatimu. Tapi mungkin benih kerlasan, ijaatannya dan akhirnya kibit, amanatanya dan kiai dan ulama, sopannya pada saya tanggung jawab memberikan hukum sehingga kita makmumah kepada yang memfatwakan. Jika aku mau salah, saya tanggung yang memfatwakan. Buat nyari-nyari kibit ini kebahaya. Cuman ini resep pertama, ya. Sesuatu yang meragukan tinggalkan, yang tidak yakin tinggalkan. Cari yang yakin baik, yang tidak yakin baik tinggalkan. Sebelum tentu manfaat tinggalkan. Cari yang betul-betul manfaat, yang betul-betul baik. Fa inna sidqa tumaninatun, sesungguhnya kejujuran itu menenangkan. Jujur itu tenang, tentram, tumaninah tentram. Pikiran tentram, hati tentram, tidur nyaman, makan nyaman, sehat walafiat. Mon pikiran sompek ruwet, bisa dijamin kencing manis, bisa dijamin jantungan, bisa dijamin stroke. Mon sering stres, paling tidak paling ringan menurut stres kan asam lambung menguap, senak, pusing, semakut, umpamanya greges. Mon tentang kencing manis. Pokok pikiran itu mereka maksudnya sampai tidak nyaman. Jujurlah, jujur tenang. Ngomong sudah beban sampean, atau mau takut, atau mau terus, atau mau tak nyaman. Wal kadhib ribah, orang bohong itu penuh kegoncangan. Ngomong mereka sudah tak tenang, tak kena teguh, ojang karena selalu berubah, karena tidak stabil, ya, tidak stabil. Nah itu jadi kisah saya, kisah ini. Hadis yang ketiga tentang Siddiq an Abi Sufyan Sahar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadis tawil fi kisah Hirqal. Ini hadis lancar kayak kanto kala beberapa kata yang terkait dengan Siddiq, padahal hadis ini panjang sekali. Qala Hirqal famada ya'murukum ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqulu ya'budullah wahdahu. Jadi gini, lambat Nabi mereka pernah kirim surat ke kepala negara, ke raja-raja mereka suratnya supaya masuk Islam, ya, supaya masuk Islam. Atau mengirim sahabatnya untuk berdakwah ke beberapa negara-negara. Nah, salah satunya mereka Romawi mereka, Hiraql pimpinannya. Abu Sufyan ditanya, "Famada ya'murukum?" Jadi ingin tahu kalau itu memang nabi apa benar sifatnya dengan yang diterangkan di dalam kitab Injil. Karena orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani yang dulu umatnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa, itu di kitab sucinya ditulis, diceritakan tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya. Nabi Muhammad laku dakwahnya itu kayak apa? Kapan-kapan begitu Nabi Muhammad itu muncul, dakwahnya Nabi Muhammad seperti apa? Yang diajak Nabi Muhammad seperti apa? Perilaku itu ada. Nah, maka ingin tahu. Heraklius ini ingin tahu. Ya. Itu yang disebut Nabi, nabimu itu. Ya. Dia memerintahkan apa? Kalau Abu Sufyan berkata, "Ubudullah wahdahu la tusyriku bi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum." Pertama, dia mengatakan sembahlah Allah saja.
Tidak boleh syirik, tidak boleh ada selain Allah yang disembah. Dan tinggalkan apa-apa saja yang dikatakan oleh ayah-ayah kalian, kakek nenek moyang kalian. Lambok isoro apa kan orang ini kadang-kadang jejak bapak A, mengkok ya jaga B, kan biasanya gitu. Jadi dulu orang yang diajak masuk Islam, agama apa nih agamanya? Ini kalau orang agama datang bapak-bapak, saya mengikuti keyakinannya ayah dan kakek. Wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi wal-afafi was-silati, dan beliau memerintahkan kami untuk sholat, sidq, yang kedua disuruh jujur. Saking pentingnya jujur ya, jujur itu tadi sudah kita bahas, larinya kepada kebaikan, kebaikan larinya ke surga ya. Ada seorang sahabat itu masuk Islam. Nah, ada seorang masuk Islam ya tentunya jadi sahabat Nabi. Ada orang kafir masuk Islam, baca syahadat, datang kepada Nabi masuk Islam. Terus orang itu nanya, Nabi, saya sekarang sudah Islam baca syahadat, apa syaratnya? Syaratnya saya masuk Islam ini apa? Ya, harus bagaimana? Jujur. Ya, cuma jujur toh, iya wis jujur. Oleh ngomong, oh gampang berarti cuma jujur ya. Pleman orang yang baca syahadat, setuju dengan syaratnya, baca syahadat dan pulang. Jadi Nabi cuma minta satu, yang diminta Nabi jujur. Mulai sekarang jujur, nggak boleh bohong. Ya, yang gampang jujur, bos, sih beres. Begitu mulai nyaman orang kafir, minum homer boleh, zina boleh, ngerampok boleh, bunuh orang boleh, seboleh boleh pada zaman jahiliyah. Dia mau minum homer, kok mabuk buat ketemu Nabi, pakai tanya lagi, minum homer, ngocah iya, todus, ngocah aja, tahu leh, saat jujur, air burung sakit nama, bagaimana mengatakan, azina. Begitu azina, komun atau mobil Nabi, pada tanya kipi Nabi bagi azina, ngoda iya, todus matanya, ngoda aja, sana jujur, akhirnya Allah orang yang kena tanda melakukan apa saya tak saya, nah, akhirnya orang itu jadi baik, dari baik itulah dia akan ke surga. Jadi Nabi itu pertama memerintahkan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh musyrik. Kedua, memerintahkan sholat. Ketiga, memerintahkan jujur. Keempat, wal afaf, yaitu menjaga kehormatan diri, qanaah apa adanya, nggak minta-minta. Selanjutnya wasilah, yaitu menyambung silaturahim, menyambung kerabat. Sepopoh dupopoh menjadi sepopoh yang datangnya Nabi, berbuat baik kepada semua keluarga. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Akhirnya dengan itu Raja Romawi itu, saudara-saudara, oh iya, berarti benar ini. Memang di kitab suci kami disebutkan sifat-sifat ini. Jadi tak langsung beraja, kita nyaki dulu. Pemoleh Arab, semami Nabi, saya dengan Muhammad, ya kan mereka tidak mengakui Nabi. Oh iya, apa saja yang dilakukan Nabi? Apa saja perintahnya? Apa saja larangannya? Ternyata oh iya, padongku Nabi Injil. Berarti dia adalah Nabi terakhir. Nah, termasuk intinya yang terkait dengan bab ini adalah as-sidq. Jadi Nabi menanamkan kejujuran, mengajari, mendidik jujur dan tidak boleh bohong. Bahkan ada ancaman bohong itu termasuk golongan munafik. Hadis yang keempat, an Abi Sabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sa'al bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu Nabi qala man sa'allahu ta'ala sahadata bi sidqin balagha Allah manazila syuhada wa in mata ala firasihi rawahu Muslim. Caipun Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan seorang sahabat yang ikut perang Badar.
sahabat yang ikut perang Badar, perang Uhud itu dijamin masuk surga. Sejenak senor perang Badar masuk surga. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, minta mati syahid kepada Allah, bisikin dengan sungguh-sungguh, sidik. Nah ini kembali ke bab sidik lagi. Saya yang sampaikan tadi, sidik itu mulut dengan hati sama. Mutlakar minta dua kepada Allah, matikan dalam keadaan mati syahid, atau golongan kami ke golongan orang mati syahid. Kuat lisan dan hatinya. Balaghallahu manazil syuhada, maka pangeran akan disampaikan ke derajatnya orang mati syahid. Wa in mata ala firasi, walaupun orang tersebut matinya nanti di tempat tidurnya, mati di atas kasurnya, tapi nanti ini orang di golongan ke dalam golongan orang mati syahid. Kalau memang berdoa, memang sering berdoa, ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid, atau golongkan aku bersama orang-orang mati syahid, para syuhada. Itu kalau dari lisan dan hatinya memang benar-benar, maka nanti matinya dicatat sebagai orang mati syahid, walaupun tak perang, tak napa, mati jompo, mati atas kasur, tetap termasuk minas syuhada. Iskariman aumut syahidan. Ada banyak saya lihat kaos-kaos sekarang banyak iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu berarti orang yang pakai kaos itu pasti senang dengan kata-kata itu, hidup mulia atau mati syahid, karena montak sejalan dengan pikirannya, dengan hatena, tak kira ngakui kaos takut tangkap polisi. Iskariman aumut syahidat yang ke teroris mana Indonesia sementara. Mudah-mudahan pemerintah cepat tahu saya Islami, saya PKI terus menerusok. Sudah berapa kali pemerintah kita PKI dok. Saya tangkap cuma ustaz, kiai, gitu. Si penjahat saya tangkap, orang ngecok bohong, tangkap, tahan, diadili. Ini nenek-nenek ngecok, apa bening ngecok nala kayu, jagung, sampai hati menangis. Saya ngecok triliunan, miliaran, dari DPR, dari menteri. Tak tangkap, tak jago, tak beri besar ratusan juta. Nenek-nenek saya lapar, saking karena untuk betul-betul saya lapar. Segera tangkap, diadili sampai masuk pengadilan, denda 1 juta atau tahan mau tak majar 1 juta sana pakai lomba itu mau ditahan di penjara berapa ya? Di akhir hakim masih ahli besar bisa hadir ke nomor sampai lebih besar oleh 4,5 juta. Ini kadang hukum saya kayak terlalu. Kita kembali lagi ke hadis kedua, yaitu kalau memang sungguh-sungguh memohon kepada Allah syahadat, Allah akan kumpulkan atau Allah akan anggap meninggal syahid. Yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghaza nabiyyun minal anbiya sallallahu wa sallamu alaihi fa qala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'an imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha wa la ahadun bana buyutan wa lam yarfa suqubaha wa la ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantajir aulada fa ghaza padana minal qaryati salatal asri aw qariban min dalik fa qala li samsi innaki ma'mura wa ana ma'mur Allahumma bisa alaina wa bisa hatta fa Allah alaihi wa jamal wa naib wa ja'al yakni nari takulha pada tatamwa. Ini cerita lambel kepada Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu salawatullah wassalamu alaihi pernah melakukan peperangan bersama kaumnya. Kemudian dia memberikan nasihat-nasihat mon perangan ceking pola nak nyare dunya, ceking pola bukan jangan
tujuannya mencari kekayaan harta rampasan. Jangan karena mau mengambil wanita-wanitanya. Jangan, itu menasehati. Dinasehati. Akhirnya berperanglah. Setelah berperang, ya selesai, dapat menang, dapat harta rampasan. Tapi kalau zaman dulu semua nabi kalau perang harta rampasannya nggak boleh diambil, nggak boleh dibagi-bagi. Yang boleh itu hanya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad halal ghanimah. Jadi mau perang nyerang negara kafir, menang, semua harta kekayaannya diambil oleh Islam, kemudian dibagi 5. Nah, salah satunya itu untuk fakir miskin, salah satunya satu bagian itu untuk yang ikut perang. Nah, terus untuk Nabi, kalau ada Nabi, kalau bukan untuk Nabi ya siapa khalifahnya. Kemudian untuk keluarga Nabi, jadi keluarga Nabi itu untuk satu bagian dari 5 bagian harta rampasan perang. Nah, ini zaman dulu tidak boleh. Akhirnya dikumpulkanlah. Kalau dulu harta rampasan perang dikumpulkan di satu tempat dibakar, hemat. Jadi di moso nih kalau orang kafir mereka, pepolong kemudian dibakar, tidak dinikmati. Nah kalau umat Nabi Muhammad terus berlaku sampai sekarang, kalau umpamanya terjadi peperangan dengan orang kafir, begitu menang maka semua hartanya itu milik orang Islam. Orang kafirnya dipenjara, ya, ditahan, dipenjara, nanti boleh ditebus atau dijadikan budak. Itu hartanya semua miliknya ya dibagi oleh pemerintah yang membagi. Nah, dikumpulkan, dihitung, nah baru dibagi. Kalau zaman dulu nggak dikumpulkan lalu dibakar. Faqala inna bikum ghululan falyuba'ini min kulli qabilatin rajulan falazikta yadu rajulin bihi faqala bikum al-ghulul faltubayini qabilatu falazikat yadu rajulaini aw salasat yadi faqala bikum al-ghulul faja'u bi ra'si misli ra'si baqarah min adhab wa wadahajatin faqala. Jadi diperiksa, ayo siapa? Saya kira ngalah-ngalah nampak mereka kumpul lagi. Ngalah dibakar. Falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Jadi kalau dulu sebelum umat Islam tidak halal itu ghanimah, harta rampasan perang. Tsumma halallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dhafana wa ajjana fa'allaha lana muttafaqun alaih. Kemudian Allah halalkan ghanimah-ghanimah tersebut pada umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam adalah kaum lemah. Zaman Nabi itu awal-awal yang masuk Islam itu orang-orang lemah, budak-budak setan di panapah, dan punya sawah, bahkan tidak punya rumah. Ada anaknya orang kaya tapi begitu masuk Islam diusir, tidak dikasih apapun oleh orang tuanya. Pokoknya yang masuk Islam itu pasti terusir dari rumahnya, dari keluarganya, dari kampungnya, pisah dengan suami istrinya atau anak dengan orang tuanya. Dan kebanyakan lagi budak kayak kita dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar karena disiksa itu ya, dibebaskan. Tapi begitu bebas kan tidak punya rumah, tidak punya sawah, tidak punya apa-apa. Ya, Ammar bin Yasir lain lah budak-budak. Nah, karena mereka itu orang-orang lemah, orang miskin, maka dihalalkanlah harta rampasan perang untuk dibagi-bagi. Pertama kepada orang yang ikut perang satu bagian lagi untuk orang Islam yang lain yang tidak ikut perang, kemudian satu bagian lagi untuk Rasulullah, satu bagian lagi untuk negara, satu bagian lagi untuk keluarga atau ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. An-Nabi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu aslama amal fatih wa abuhu min sada Quraisy jahiliyah Islam qala Rasulullah sallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bayyima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatuh bayyima muttafaqun alaih.
Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani bil khiyar. Orang yang melakukan akad perjanjian atau orang yang melakukan jual beli antara pembeli dan penjual bil khiyari punya hak memilih. Malam yatafarraqu sebelum mereka itu berpisah. Maksudnya memilih di sini diberikan pilihan untuk jadi dilanjut akad tersebut atau gagal tidak jadi. Ya. Jadi orang jual beli itu boleh saja jadi, boleh saja tidak dijadikan. Kalau dalam hadis ini syaratnya sebelum berpisah. Ya. Kecuali ada perjanjian garansi telur are, deki pun tak cocok pembeli. Dalam Islam memang boleh. Atau mau pengen apa Al-Quran coba kecompok ada halaman atau helam atau ada halaman atau kosong itu boleh dikembalikan dan sombong boleh ya. Fa'in sodako jika keduanya jujur, dikembali lagi ke bab ini kan jujur ya. Tadi tentang ghanimah juga itu berbicara jujur, itu lancar yang boleh singkat. Maksudnya orang-orang zaman dulu itu jujur, dapat apa ya dikasihkan ya dibakar gitu loh. Nggak ada dibawa pulang. Kalau dibawa pulang pun ya dikembalikan. Nah ini orang yang jual beli itu kalau jujur, sama-sama jujur antara penjual dan pembeli. Saya pembeli mereka kan jujur, saya terima mereka juga jujur, sama-sama jujur. Buri kalahuma, maka mereka berdua diberikan barokah fi baihima dalam jual beli mereka, dalam perdagangannya dikasih keberkahan oleh Allah. Barokah bersena, barokah bener. Sampai melebel-lebel dan montak barokah cepat rosak. Otak berlaku kecelakaan menghoda lagi. Iman HP bener aku malah lagi keker bahasa atau malah bener yang kui maca Al-Quran malah yang kui ngedi ngaji rasana orang umpama lagi. PC barokah mereka walaupun tinggi tapi cokok orang yang tak sakit. Mereka barokah, perdagangannya lancar, walaupun tak buahnya omsetnya tapi lancar, itu barokah. Mon cucur yang pembeli dan penjual pada cucur, mon cacat kepada cacat, mon ternyata ki cacat pembeli ki terima, si membeli ki cucur benih kene perosan geger pak pembeli dan pada cucur barokah. Saya meleh oleh barokah, saya acuan oleh barokah, saya acuan kibesena barokah, saya meleh kiberna saya beli barokah. Barokah mereka ngibur kemanfaatan, ada tambahan nilai, baik nilai dohir maupun nilai non dohir ya, berarti nilai. Wa in katama wa kalaba jika mereka berdua atau menutup-nutupi atau berdusta berbohong tak jujur. Muhiqat barakatu bainihima maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Jadi salah situ ngomong tak jujur ya salah situ tak barokah. Mau dua-dua tak jujur, kisah meleh tak jujur saya jual tak jujur, ibadah tak meleh barokah alias tak manfaat atau orang manfaat tak. Tak barokah kita bila kisah. Mun kendaraan sakrosakan, debedena nabrao, reketok menteh, debedena robu, labu, kibret api, ngecek, kimetebak, naudzubillah min dzalik. Itu mun tak barokah. Obang cukan makin banyak hasil namun tak barokah. Bingung aku ada mana pesenya banyak tapi tak ada dibangun. Karena tak barokah. Orang ini tak barokah. Tak ngiba manfaat, tak ngiba kesayangan. Mereka tak menjadikan dia dapat pahala. Tak oleh sama akhirat. Kaya siapa yang bangsanya benyang abudu dan temu karona bareng saya tak halal. Malah jadi arong benyang. Coba tabung ke masjid, tabung ke pondok, tabung ke sekolahan. Kan berkena benyang. Bila tidak ki mula butuh, mula mati. Mungkin orang ini kan sampai tak buta sampai.
Mun sampeyan tak pernah tabung kebaikan-kebaikan, amal-amal jariah, kimateh non buat sampeyan tak oleh apa. Manalah kodos yang muatem solesok. Yang dinikmati asli, saya nikmati sampian. Itu yang sampian dijadikan amal jariah. Itu yang akan dilipat gandakan. Yang disedekahkan itu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mati langsung seneng. Kabit mati langsung seneng. Monorek tak sedekah, kabit mati langsung ya Allah. Tunda sekejap baik pangeran agar saya bisa bersedekah. Ini ayat Al-Qur'an. Tunda sekejap pangeran engkau sedekah. Wong asep model number ya cuma bang. Dan jika pakai body boleh masih lompat boleh. Itu baru mati langsung. Yang kita nikmati itu saya dengar kita di kotoran puisi. Tak ada di mana apa. Apa boleh muntah barokah. Kita jadi penyakit. Padahal dia ada kulit sampai di kepada. Tapi bagi orang ada apa boleh kita ada di mana apa sehat. Bodoh orang setiap makan apa kok selain makan apa alergi, panas, nekat, beda-beda. Jadi tahu, semurus, tak barokah. Nah, muntah barokah. Ini pentingnya jujur. Jadi sekali lagi jujur itu penting. Jujur antara lisan dan hati sama. Jujur yaitu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Bohong akan membawa pada keburukan dan keburukan akan membawa ke neraka. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah orang jujur, jangan yang bohong. Karena apa? Bohong termasuk tanda orang munafik. Naudzubillah, orang munafik itu orang setan. Saya ngomong bohong, dusta. Dan Allah peringatkan, bertemanlah, bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Jangan berteman dan berkumpul dengan orang yang tidak jujur. Itu tadi ayat bila wa kunu ma'as shodiqin. Babul muraqabah. Kalau berpertanyaan tolong kita cek. Dan memberi pertanyaan apa bisa disampaikan. Babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Muraqabah mereka pengawasan. Pengawasan saya maksud adalah bahwa kita kapan saja, di mana saja diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita ini diperintah dalam beribadah atau dalam apa saja, khususnya dalam ibadah, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Yang pertama, seakan-akan melihat Allah, ya. Tapi tidak bisa, nanti ada setelah ini ada hadis yang akan kita baca. Itu muraqabah. Merasa Allah selalu bersama kita, merasa Allah selalu mengawasi kita. Itu muraqabah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin. Alladzi yaraka hina taqum. Allah yang senantiasa melihat engkau saat engkau bangun. Wa taqallubaka fis-sajidin, dan pindah-pindahmu dalam orang-orang yang sujud. Maksudnya pertama, apapun yang kau lakukan, Allah melihat kamu. Kamu mau tidur, mau bangun, mau mengerjakan sesuatu, mau diam, semuanya Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ya. Dan khusus tentang ayat wa taqallubaka fis-sajidin, ini para ulama
menyatakan ini suatu pernyataan Allah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Nabi Adam sampai ke ayah beliau Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muthalib itu semua orang-orang ahli tauhid, ahli sujud, alias semuanya orang-orang muslim yang mukmin yang tidak kafir. Jadi mbah-mbahnya Rasulullah, ayahnya, mbahnya dan seterusnya ke atas semuanya ahli tauhid, semuanya mukmin, semuanya ahli ibadah, tidak ada yang syirik, tidak ada yang kafir. Dan di dalam dalil-dalil yang lain para ulama menyatakan semuanya melalui pernikahan yang sah. Walaupun zaman dulu itu ada macam-macam pernikahan, tapi banyak macam pernikahan yang tidak sah sesuai syariat. Ada juga banyak tanpa pernikahan karena memang tidak ada agama yang jelas bagi sebagian orang-orang tertentu atau sebagian kaum-kaum tertentu. Tapi Nabi Muhammad istimewanya dari pertama sampai ke ayahnya semuanya melalui pernikahan yang sah. Dan dari pertama sampai ke ayahnya semuanya as-sajidin, orang-orang yang sujud, orang-orang yang beriman. Dan Allah nyatakan sungguh Allah mengetahuinya, Allah melihat, Allah mengetahuinya. Jadi kalau ada sekarang para dai atau ustaz yang mengatakan ayah ibu Nabi itu kafir, itu segoblok-gobloknya orang, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang ada. Tapi ini biasanya setiap tahun selalu terulang di televisi, seorang dai yang berkoar-koar bapak Nabi nang neraka, naudzubillah min dzalik. Apa urusannya kok mau cerita-cerita dengan ayah dan ibunya Nabi? Kok ndak urus ayah ibunya sendiri? Kok ndak urus dia dan istrinya sendiri? Kok ndak urus anak-anaknya sendiri? Ini pasti ada sesuatu yang konslet. Tapi ya begitulah kembangan kehidupan, bunga kehidupan. Allah menciptakan baik dan tidak baik karena Allah menciptakan surga dan neraka. Semuanya dalam kehidupan ini sebagai ujian untuk kita semua. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Sampai di rumah Allah tahu Allah bersama kalian. Sampai di masjid Allah tahu Allah bersama kalian. Sampai di pasar Allah tahu dan Allah bersama kalian. Jadi jangan melakukan yang tidak diridhai Allah atau yang dilarang oleh Allah di mana saja, karena Allah tahu dan Allah bersama kalian. Dan tidak perlu takut sama siapa saja karena Allah selalu bersama kalian. Mau di jalan, mau di rumah, semuanya sudah atas keputusan Allah apa yang akan terjadi. Kita tinggal ikhtiar yang baik-baik, berprasangka yang baik, berdoa yang baik-baik. Selanjutnya apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Yang paling penting sebetulnya Allah senantiasa dekat dengan kita. Sampai tak bisa ngerem, sampai tak bisa buruk, mau ke mana saja Allah Maha tahu. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang samar baginya, tidak ada apapun yang samar bagi Allah di bumi maupun di langit. Saya tidak ada yang tersembunyi dari Allah di bumi dan di langit, tidak ada. Semuanya nampak, tidak ada yang tidak kelihatan. Mudah di sampian ya pasti terhalang tembok, jangankan langit bumi, terhalang tembok semua sudah tak ada itu. Ya robe dalam kantong yang masuk ke sarong besok kok sudah tahu nih.
Allah tidak ada yang tidak jelas, semuanya jelas. Al-Imran ayat 5. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu selalu meneropong kalian, ngawasi. Sedaya panjenengan diawasi, diteropong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teropongnya Allah tembus ke hatinya sampean. Bukan hanya dohirnya yang terlihat, tapi hati-hatinya kan kita semua itu diterawang, diteropong, kelihatan, terbaca dan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Fajr ayat 14. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu Maha tahu penipuannya mata, pengkhianatannya mata. Mon sampean apolong orang ketelong empat, pak beda dua orang se mau sana sampean, kita sampean. Orang mereka kadang-kadang memberikan isyarat mata. Sampean tak orang napa isyarat tak orang itu. Maksudnya apa? Menghina, memuji, atau suruh menghindar, atau suruh nopol, atau suruh napa? Tapi Allah tahu. Sampean alerek ke orang, alerek seneng, Allah oneng. Sampean alerek tak seneng, Allah oneng. Sampean memberikan isyarat mata dengan niat jahat, Allah oneng. Mon Allah oneng, semua ada pembalasannya. Boleh catatnya, boleh senapaki, ada perhitungannya, ada tanggung jawabnya. Wa ma tukhfi sudur, semua yang tersimpan di dalam dada-dada kalian. Oleh Allah. Jering malaikat oneng, muntah oneng malaikat tak bisa nyatet. Malaikat oneng aja di kamar. Oh, malaikat sakti, malaikat hebat. Hebatnya sakti malaikat karena di pangeran diberi ilmu, diberi oneng, sehingga bisa nyatet. Jangankan malaikat, hamba-hamba Allah sepada di sampingnya kan, yang ada di sekitar kita itu ada yang oleh Allah dikasih karomah kasab. Timun bodoh nak kenapa oneng, kengkeng gadung orang kenaan. Mungkin orang ada orang paling apa orang yang kadang tenang. Bodoh saya tak kuat nahan. Begitu orang baca apa firman, pengarasanan kau macam kau tu, nang hati orang ketemu. Banyak nih kau orang tidak nih kan, orang neng. Oh ya wes kau dah tahu kau sudah tahu sama macam kau tahu. Itu banyak orang yang kayak gitu. Kelebihan dari Allah kasih karomah, wali-walinya Allah sampai kita jauh oneng, sampai kita ngocah oneng. Itu walinya. Sampai nyerap nafas sopannya dagang oneng. Tapi mau yang berdoreng keluar begitu dengan apa? Buat apa aku udah berdoreng tak boleh kalah sama dengan dongeng. Dia tak asal langsung, dia selong, nengok, oneng. Itu hamba-hamba saya pada ada saya ada erbung, itu ada kelebihannya. Apa boleh malaikat ada erbung, tahun neng, nasi jagung, nasi boleh. Napa boleh Allah Subhanahu wa taala? Napa nang atena sampeyan? Semua Allah Maha tahu. Allah oneng. Nah, ini muraqabah yang kelas tinggi. Kalau orang bisa muraqabah merasa terus Allah meneropong, merasa Allah melihat, merasa Allah, oh neka alhamdulillah ada itu makom yang sangat tinggi sekali. Ya, para aulia yang kelas-kelas tinggi, ahli tarekat, ahli apa, itu sudah sampai ke situ. Kalau ada pertanyaan, karena bertona ampun mepet. Insyaallah kita lanjutkan laku kita lanjutkan. Ini kan masalah orang yang bilik. Pada saat itu ini silakan. Tolong tanyakan masa akan datang bulan biasanya bulan sekali. Jadi kan sekarang ada obat masih kepingin saya pasangan kepingin lo anti otak mereka bisa minum obat mereka udur lagi. Fatwanya para ulama
itu tidak apa-apa dengan catatan tidak membahayakan kesehatan si perempuan. Ada banyak fatwanya, kebetulan di HP saya ini kebetulan tak sengaja ada kiriman-kiriman fatwa-fatwa para habaib dan kitab-kitab. Orang ini haji ya, orang ini umroh, orang ini apa Ramadan, bahkan beda orang katanya ke Habib Muhammad ada dulu, Muhammad bin Zaid Abdi, ulama apa yang zaman dulu, bulan madu. Ada haji yang paling banyak kalau di kitab-kitab haji dan puasa. Itu pembahasannya haji dan puasa. Itu ada di kitab-kitab itu. Bagaimana berikhtiar menggunakan ramuan atau obat-obatan supaya tidak datang bulan, supaya Ramadannya lengkap, atau hajinya kan pun haji ini repot. Waduh, haji ini kebenar bisa pun tahun mangkat haji. Haji ini kebenar 10 juta. Umpah orang bine begitu harusnya masuk ke Masjidil Haram dia order kan bisa. Bagaimana dia mau tawaf, bagaimana dia mau sa'i umpama. Nah, itu diperbolehkan banyak fatwa itu. Fatwa ulama-ulama zaman dahulu salaf maupun khalaf itu membolehkan dengan catatan syarat tak ganggu kesehatannya orang bine. Tak menyebabkan sakit, tak menyebabkan gangguan-gangguan lain. Tapi kalau menyebabkan gangguan atau sakit atau bahaya tidak boleh. Itu pertama. Cuman komentarnya para ulama sebaiknya tetap biarkan begitu saja atas kodrat Allah Subhanahu wa taala karena takut membahayakan. Seharusnya keluar dari kotor malah tahan, nanti takut menyebabkan hal-hal yang lain. Pangeran sudah maha oneng, maha bijaksana. Oleh bine ta Ramadan majer ku aku. Tapi silahkan karena fatwa ulama boleh. Ulama boleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah dan benar-benar senang saja. Semoga Allah menerima puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sholawatnya dan amal-amal soleh kita semua. Amin Allahumma amin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.